Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Rofina Al-Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan materi tafsir tarbawi tentang pendekatan dan metode pendidikan. Yang pertama yaitu tafsir ayat dari surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan, kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari manusia. Allah memeliharamu dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Nilai-nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah: yang pertama, sebagai seorang yang diangkat sebagai petugas atau rasul atau guru, tugas harus diemban dengan sebaik-baiknya. Bila tidak diemban, berarti yang bersangkutan tidak bertanggung jawab. Karena itu dapat dicopot jabatannya itu. Kedua, salah satu pendekatan pendidikan yaitu penyampaian atas inisiatif dedikatif dan secara sepihak dari pendidik. Implementasi nilai-nilai pendidikan, pendekatan itu dapat dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tafsir ayat dari surat An-Nahl ayat 125-128 yang memiliki arti, "Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kalian memberikan hukuman, hukumlah dengan hukuman yang setara dengan yang kalian terima. Akan tetapi jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." Nilai-nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah: yang pertama, seruan, ajakan. Pendekatan ini dilakukan dengan inisiatif dari guru atau one way traffic. Yang kedua, diskusi, debat, argumentasi. Pendekatan ini dilakukan antara dua pihak atau two way traffic. Yang ketiga, hukuman. Pendekatan ini dilakukan sangat selektif, hanya diperbolehkan bila memaksa sekali. Yang keempat, ketabahan, yaitu menghadapi segala sesuatu betapapun sulitnya dengan sabar dan tabah. Yang kelima, tidak cepat putus asa dalam menghadapi tantangan dan tantangan. Yang keenam, tidak cepat kesal, reaktif, dan membabi buta. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, seruan atau ajakan dapat dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan sebagainya. Dan metode ceramah dan diskusi. Diskusi dilaksanakan dengan metode tanya jawab, hukuman dilaksanakan dengan metode demonstrasi, ketabahan dilaksanakan dengan metode pemberian tugas. Yang ketiga yaitu tafsir ayat dari surah Ibrahim ayat 24-27 yang memiliki arti, "Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kata-kata yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya atau menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat, dan perumpamaan kata-kata yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi. Tidak dapat tetap atau tegak sedikit pun. Allah meneguhkan atau iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki." Nilai-nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah: yang pertama, di antara metode pendidikan ialah pemberian contoh. Pemberian contoh akan lebih menimbulkan kesan dan pengaruh yang mendalam pada jiwa terdidik. Yang kedua, contoh yang memberikan kesan dan pengaruh mendalam pada jiwa terdidik ialah kata-kata atau nasihat yang baik, dan kata-kata itu diberikan oleh yang berkata-kata, sehingga pesan jelas dan tegas diterima oleh hati terdidik. Yang ketiga, kata-kata atau nasihat yang buruk akan menimbulkan kegoncangan dalam hati terdidik karena tidak sesuai dengan hati nuraninya dan bertabrakan dengan kenyataan masyarakat. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Metode yang dapat digunakan: demonstrasi,
pemberian tugas, sosiodrama, kerja kelompok, dan sebagainya. Yang keempat, tafsir ayat surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177 yang memiliki arti, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan atau derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kau menghalanginya, anjing itu menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Nilai-nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah: yang pertama, di antara metode pendidikan ialah membacakan. Dengan dibacakan, informasi disampaikan secara autentik. Yang kedua, di antara informasi yang perlu dibacakan atau disampaikan ialah sejarah. Sejarah adalah rekaman masa lampau. Ia harus disampaikan secara autentik atau benar. Tidak boleh dimanipulasi. Belajar sejarah sangat dikehendaki oleh Islam. Setan tidak akan bisa menjangkau orang yang berbuat benar. Perbuatan baik akan mengangkat manusia. Perbuatan buruk akan menurunkan derajatnya. Perbuatan dosa merupakan jejak setan yang menjadi media bagi setan untuk menguasai manusia. Yang keempat, derajat manusia terletak pada perbuatan baiknya. Implementasi nilai-nilai pendidikan, metodenya antara lain demonstrasi dan tanya jawab. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.